Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ini mulai pada curhat nih pemain-pemain teman-teman. Jadi beberapa pemain Persib Bandung setelah atau pasca kekalahan atau pasca ketidaklolosan Persib Bandung ke babak selanjutnya di ACL 2, ini para pemain yang bermain semalam itu mulai mengungkapkan isi hatinya. Jadi kita harus tahu juga dari dua sisi teman-teman yang kita lihat dan apa yang dirasakan oleh para pemain. Yang pertama, kita update dulu saja, ada kabar terbaru. Ini Bojan Hodak memang sudah mengalihkan untuk fokusnya ke Liga 1 saja, karena mau tidak mau Liga 1 merupakan satu tiket baru lagi. Jika memang juara, ya musim depan kita bermain lagi di ACL, tapi ingat dengan sistem playoff lagi. Kalau kemarin kan ya itu juga beruntung ya, Persib Bandung langsung masuk ke fase grup F gitu. Harusnya kan playoff, cuma Korea Utara, klub dari Korea Utara itu tidak bisa bermain, sehingga ya Persib Bandung langsung dimasukkan ke grup F teman-teman. Jadi memang banyak keberuntungan yang menghampiri Persib Bandung sebetulnya. Jadi bukan hanya langsung masuk ke grup F saja, tapi Persib Bandung juga bisa menjadi satu-satunya klub yang membawa nilai positif untuk persepakbolaan Indonesia. Jika memang di-approve, musim depan ada 2 wakil dari tim Liga 1 yang bisa bermain di ACL 2 teman-teman, tapi tetap harus melalui fase playoff ya gitu ya. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena Persib Bandung walaupun tidak lolos mempunyai poin 5 gitu. Nah, ini menjadi grup F ini sangat kompetitif sampai dengan akhir pertandingan atau akhir laga, itu sangat kompetitif, berbeda jauh dengan beberapa tim-tim peserta ACL 2 di grup lainnya, yang mana kalau posisi buncit itu posisi 4 hanya 1 poinnya gitu ya, 3-1-3. Nah, Persib Bandung bisa meraih 5 poin dari ya kemenangan dan juga draw gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang positif juga jika memang musim depan, kalau naik gitu ya poin dari klub sepak bola Indonesia itu di Asia, ya kita bisa mengirimkan 2 wakil di ACL 2. Tapi bagaimanapun juga Bojan Hodak meminta para pemain sudah harus mengalihkan fokusnya ke Liga 1, karena ya menghadapi tim yang terdekat kan ada PSS Sleman, yang mana PSS Sleman juga ini sedang diterpa masalah mengenai sponsornya teman-teman, sponsor jersey lah lebih tepatnya gitu ya, yang ya ini agak pelik untuk diceritakan, tapi minimal bisa dimanfaatkan oleh Boboto, oleh skuad Persib Bandung untuk memanfaatkan kondisi internal daripada PSS Sleman teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan kita doakan saja hasil yang terbaik pada saat away hari Senin tanggal 9 Desember mendatang gitu ya, menghadapi PSS Sleman. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Untuk para pemain, ternyata teman-teman yang kita lihat di lapangan kan memang daya juangnya, semangatnya sampai titik darah penghabisan gitu, sampai dengan fluid akhir penghabisan. Ini memang sangat Spartan gitu ya, tapi memang masih ada beberapa kesalahan, dan ternyata baru pagi hari ini para pemain bisa mulai curhat. Yang pertama, mulai dari DDS dulu atau David Da Silva. Dia merasa ya mohon maaf katanya kepada teman-teman Boboto, kepada pecinta Persib Bandung dimanapun berada, yang saya katanya masih belum fit 100%. Kalau memang saya sudah fit 100% mungkin ya berbeda gitu ya ceritanya, karena ya ini juga saya nggak tahu lah gitu ya, kenapa bisa sampai sekarang pada saat cedera menghadapi Dewa di Liga 1 sampai sekarang ya saya merasa tidak seperti dulu katanya. Jadi memang ada apa-apa, dan ini juga sesuai dengan rekomendasi dari tim fisioterapisnya gitu ya. Dan Bojan Hodak memang selalu mendengarkan pesan-pesan dari tim fisioterapis dan juga tim kesehatan, termasuk tim dokter Persib juga, karena ya bagaimanapun juga pemain ya ada masa menurunnya, ada masa cederanya, dan juga ada masa suburnya. Nah, ini ya mungkin saat ini DDS
DDS sedang menanjak lagi ke performanya, ya kita dukung saja. Bagaimanapun juga walaupun dia bermain gitu ya tidak maksimal, tapi kan alhasil sudah menciptakan beberapa gol di ACL 2. Mudah-mudahan ini berlanjut di Liga 1 dan jangan ditanyakan lagi kenapa Bojan Hodak memainkan DDS selalu di awal babak kedua atau ya tidak dari babak pertama. Ya ini mungkin sudah memang taktik dan strateginya karena DDS masih belum bisa main 90 menit teman-teman, entah sampai kapan ya, ini belum bisa main full 90 menit, tidak tahu sampai kapan, sehingga Bojan Hodak ya mau tidak mau memutar otak ya bermain satu babak di babak kedua itu pun sudah full, sudah satu kemajuan. Katanya kemarin kan meningkat 25 menit dikasih 35 menit, kemarin dikasih full satu babak di babak kedua. Nah ini memang ya mudah-mudahan kedepannya semakin meningkat untuk performa DDS. Itu yang pertama. Yang kedua, Edo Febriansah juga walaupun kita tahu itu daya juangnya luar biasa Edo, tapi tetap meminta maaf kepada teman-teman bobotoh karena tidak sesuai ekspektasi. Tapi bagaimanapun juga ya kita tahu lah ini walaupun Persib menang kan akhirnya toh tidak lolos juga, dan ini pun sudah diakui oleh pelatih Zhejiang FC juga bahwa di grup F ini ya memang paling kompetitif di ACL 2 ini. Grup F itu paling kompetitif sampai detik terakhir tuh ditentukan gitu ya siapa yang lolos. Nah makanya ya Persib segini sudah lumayan bagus walaupun banyak kekurangan, tapi pelatih lain mengakui bahwa di grup F ini ya bagus gitu ya, tim-timnya bagus. Nah ini yang mungkin kita juga harus ngerti, pemain juga sedih tapi ya kita harus kasih support ya, sama-sama menguatkan gitu ya. Kita fokus kembali ke Liga 1 karena itu salah satu tiket agar kita kembali lagi ke ACL 2 musim depan. Nah ini yang ketiga, masalah Tyrone Delpino. Ternyata teman-teman Tyrone Delpino ini sedang menahan rasa sakit di engkelnya. Kemarin memang ya mau tidak mau katanya dipaksakan bermain karena Tyrone pun sebetulnya masih ngeri-ngeri gimana gitu ya, takutnya kejadian lagi, terbentur lagi atau makin memperparah. Tapi akhirnya Bojan Hodak karena memerlukan tenaganya ya memaksa main, karena saya pun katanya sudah memang ya ambil resiko itulah, kita juga pengen menang, kita ingin menunjukkan yang terbaik, akhirnya saya memaksakan bermain katanya. Walaupun ya Bojan Hodak juga sempat menanyakan bagaimana kemarinnya gitu ya, sebelum satu hari H-1 tuh menanyakan siap bermain atau tidak gitu. Kalau siap ya oke, kita mainkan. Nah ini mungkin ya kita juga harus applause lah ke pemain-pemain Persib. Di antaranya bukan Tyrone Delpino saja yang menahan sakit di engkelnya, Nick Kuipers juga menahan sakit di perutnya teman-teman, yang mana beberapa pemain Persib juga sedang sakit namun dipaksakan main karena ingin meraih poin maksimal gitu ya. Tapi ya takdir memang berkata lain, jadi ya kita lebih fokus ke Liga 1 saja. Bojan Hodak pun sudah mempersiapkan ya, istilahnya di sini tuh gimana ya, menjilat ludah sendiri lah. Kemarin Bojan Hodak ingin merampingkan skuad, lalu juga percaya kepada pemain pilihannya, tapi sekarang ternyata masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi teman-teman ini khusus di Liga Asia gitu ya. Nah ini bisa jadi manajemen juga mikir-mikir, tuh di Liga 1 tuh kan masih bagus, masih belum terkalahkan. Ya sudah, dengan pemain yang ada juga kalau di Liga 1 mah oke lah gitu. Tapi kalau misalkan juara lagi, musim depan masuk ACL lagi, ya kemungkinan akan ada perubahan. Nah ini yang kita takutkan. Kita juga tadi ngobrol dengan beberapa temen gitu ya, yang apakah manajemen berani mengeluarkan fulus baru gitu ya, atau uang cair, yang mana di bursa transfer kedua besok menentukan ya nasib Persib juga gitu ya, karena belum aman di papan atas. Setidaknya ya kita merebut posisi 1 atau 2 lah gitu teman-teman, karena ya tim lain juga pasti berbenah, Persib juga harus berbenah gitu ya. Jadi ya mau tidak mau harus ada persiapan yang lebih matang lagi, dan Bojan Hodak harus mengakui bahwa perekrutannya kali ini memang belum sempurna gitu, dan memang bukan hanya salah Bojan Hodak juga, ada salah manajemen yang memang kembali lagi ke budget teman-teman. Tapi ya nantilah kita bahas mengenai budget ini gitu ya. Tapi yang jelas semua pemain sudah melupakan ACL 2, fokus ke Liga 1. Kita pun ya fokus ke Liga 1 saja, ACL 2 biar menjadi kenangan dan pelajaran gitu ya untuk kedepannya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.